Halo semuanya, kembali lagi di obrolan sebelum tidur. Dan sekarang ini udah jam 1 pagi. Sebenarnya tadi gue udah tidur. Terus juga besok sebenarnya gue pengen bangun pagi buat lari gitu. Tapi kalau jam segini masih bikin video, gue nggak tahu udah. Gue udah pakai bajunya juga. Ya semoga aja gue besok masih sempat lari gitu. Eh, Kenapa gue membuat video ini? Gue kali ini pengen pengen sedikit cerita aja, pengen sharing aja kepada teman-teman semua terkait dengan kenapa sih gue bikin konten musikalisasi puisi di channel YouTube gue. Hmm, Mari kita tarik ulur dulu ke belakang ya. Jadi dari zaman sekolah dulu sebenarnya gue udah suka membuat cerpen atau cerita pendek sama puisi gitu. Bahkan seperti yang gue pernah ceritain, yang gue ngebahas soal blog itu, gue sempet punya blog yang mana isinya tuh tentang sharing cerpen karya gue sama puisi gue gitu. Terus seiring berjalannya waktu, gue pun membuat beberapa channel YouTube, dan salah satu channel YouTube yang gue buat adalah channel YouTube yang isinya ya musikalisasi puisi. Sebelum ini ya, sebelum channel ini kan isinya tuh apa aja macam-macam. Dan sebelumnya gue pernah bikin channel YouTube yang emang isinya tuh bakalan gue taruh musikalisasi puisi doang gitu. Pada saat itu gue tuh terinspirasi dari channel YouTube Fiksionalisme. Buat lu yang mungkin suka buat puisi juga atau punya konten musikalisasi puisi di YouTube juga, pasti nggak asing lah sama channel YouTube Fiksionalisme ya. Dan dari situ gue kayak terinspirasi, jadi kayak wah, kayaknya menarik juga nih untuk membacakan puisi, membuat musikalisasi puisi. Dan dari situ gue niatnya tuh pengen bacain puisi ya karya gue aja gitu. Dan akhirnya channel YouTube itu, channel YouTube musikalisasi puisi itu udah mengupload 2 buah video. Terus akhirnya lagi-lagi gue biarin gitu aja, terbengkalai gitu aja. Ya sayang juga sih sebenarnya, cuma nggak tahu tuh gue kenapa. Terus gue membuat sebuah channel YouTube animasi. Nah, jadi di channel YouTube animasi itu kalau nggak salah namanya Animasi Ilham. Jadi di situ gue berniat untuk banyak konten gitu. Misalnya jadi dari animasi komedi itu sampai gue ada konten membacakan puisi di animasi itu. Tapi bacain puisi, cuma di puisi itu ada animasinya gitu. Sampai berjalan satu video musikalisasi puisi itu. Cuma setelah itu gue nggak nerusin lagi tuh channel animasi, soalnya bikinnya capek. Animasi tuh ya Allah, seminggu kelar, seminggu satu video aja itu udah untung banget gitu. Bahkan gue malah bisa sampai 3 mingguan gitu baru kelar satu video gitu. Dan itu juga videonya ya sekitar 3 menit 4 menit gitu. Jadi kayak susah juga membuat animasi gitu, lama juga gitu. Ya udah akhirnya gua nggak nerusin lagi. Terus akhirnya lahirlah channel ini. Dan balik ke pertanyaan awal, kenapa akhirnya gua memutuskan untuk mengadakan konten musikalisasi puisi di channel YouTube ini. Sebenarnya pas gua awal membuat channel YouTube ini sih gua nggak kayak kepikiran bakal bikin musikalisasi puisi, sejujurnya enggak. Karena gue dari awal pengennya tuh bikin konten yang beragam di channel YouTube ini. Terus jadi waktu itu tuh yang di jadi gini, gue membuat konten musikalisasi puisi di channel ini tuh karena berdasarkan kegelisahan gue, apa yang gue rasa gitu. Jadi gue lagi bingung tuh, waktu itu gue lupa udah pandemi kayaknya udah pandemi. Terus gue kayak bikin apa ya, akhirnya lahirlah puisi gue yang berjudul Perempuan Februariku, yang mana itu gue di situ di puisi tersebut menceritakan tentang pacar gue
dan gue nyeritain tentang dia gitu. Gue selipin tentang kisah-kisah gue dulu waktu pas susahnya gitu buat dapetin dia gitu di puisi itu. Dan itu berangkat dari kegelisahan gue pengen menceritakan apa yang gue rasakan lewat puisi. Ya itu iseng-iseng aja sih sebenarnya. Terus sebelumnya gue juga ngeliat banyak ya teman-teman di YouTube yang bikin musikalisasi puisi, gue jadi tertarik juga. Oh iya gitu, kayaknya seru nih, kayaknya menarik. Tapi pada saat itu gue nggak pengen seriusin, gue nggak pengen kayak gue banyakin langsung gitu, gue bikin banyak, enggak. Terus akhirnya puisi kedua, kalau nggak salah judulnya Mimpi Dini Hari. Jadi waktu itu gue lagi down parah lah, pokoknya lagi bener-bener galau banget lah. Gue habis kehilangan nenek gue. Terus waktu itu tuh gue dimimpin sama almarhumah. Gue sampai nangis di situ di mimpi gitu. Pas bangun juga nangis gitu. Akhirnya gue langsung mengungkapkan perasaan gue, apa yang gue rasa lewat puisi itu gitu, yang berjudul Mimpi Dini Hari. Karena itu menceritakan ya gue memimpikan almarhumah ketika dini hari gitu. Itu bener-bener gue itu gue menulis itu dari perasaan gue yang paling dalam banget sih. Gue sedih banget waktu itu, bener-bener gue ngerasa kehilangan banget, gue bener-bener terpuruk lah pokoknya. Terus akhirnya kesini gue memutuskan untuk menseriuskan ini gitu. Akhirnya gue membuat banyak lagi video-video musikalisasi puisi yang lainnya, mulai dari gue membacakan puisi-puisi karya penyair-penyair yang sudah terkenal kayak Boy Chandra, kayak Sapardi Djoko Damono, sampai gue akhirnya membuat puisi-puisi gue sendiri gitu. Walaupun sebenarnya gue masih agak bingung sih, gue nggak pernah ngikutin dalam membuat puisi, gue nggak pernah ngikutin kaidah-kaidah penulisan puisi yang mungkin ada gitu. Gue juga nggak tahu ada atau enggaknya. Itu tuh semuanya gue tulis dari ya mengalir gitu aja gitu. Gue juga nggak terlalu tahu banyak soal majas, ya paling gue yang tahu tuh hiperbola sama personifikasi itu, sama ya begitu-gitu doang gitu, sedikit gitu yang gue tahu. Terus akhirnya gue membuat banyak lah puisi-puisi, udah sekitar 20 lebih puisi yang gue buat. Dan sejujurnya nih ya, dari segitu banyaknya puisi itu hanya beberapa yang benar-benar gue tulis itu mewakilkan perasaan gue, seperti yang tadi tuh Perempuan Februariku, Mimpi Dini Hari. Terus yang teruntuk diriku tuh gue juga bikin pas lagi gue down parah. Jadi gue ngerasa tuh kayak gue nggak berguna banget gitu, karena sampai saat ini gue belum bisa yang namanya ngebahagiain orang tua gitu. Di situ gue benar-benar itu mewakilkan perasaan gue banget lah pokoknya gitu. Terus yang April, Mei, dan Luka, dimana lagi-lagi jadi di bulan April tuh gue kehilangan nenek gue, dan di bulan Mei tuh gue kehilangan kakek gue. Dan di situ gue semakin gak karuan sih gue rasanya. Dan akhirnya gue menuangkan perasaan gue lewat puisi April, Mei, dan Luka itu. Dan untuk puisi-puisi yang lainnya, sejujurnya itu bukan dari pengalaman ataupun perasaan gue pribadi. Gue menulis itu kayak gue memposisikan diri gue sebagai seseorang yang mungkin tersakiti gitu. Kayak ya gue mencoba untuk memposisikan diri gue sebagai orang yang tersakiti ataupun apapun itu objek yang dalam puisi tersebut. Dan akhirnya gue menulisnya ya mengalir begitu aja. Terus juga ada pengalaman teman yang dia curhat ke gue, akhirnya gue terinspirasi untuk menuangkan kisahnya dia dalam sebuah puisi. Itu ada judulnya apa ya, gue lupa sih, adalah pokoknya waktu itu. Jadi intinya kalau ditanya kenapa gue membuat konten musikalisasi puisi, karena sejujurnya itu gue emang dari awal dulu pas yang atau gue bikin channel tentang musikalisasi puisi doang, itu emang gue ada niatan. Tapi untuk yang di channel ini itu berangkat dari kegelisahan gue, berangkat dari apa yang gue rasain, yang pengen gue ceritain gitu lewat puisi.
Itu iseng-iseng aja sih, sampai selanjutnya gue tuh terpuruk lagi tuh kan yang di mimpi dini hari. Akhirnya gue bikin lagi tuh puisi, akhirnya gue bikin lagi videonya, dan akhirnya keterusan gitu. Jadi awalnya tuh bener-bener pengen gue emang kayak gue tuh pengen bercerita aja lewat puisi gitu, terus akhirnya gue bikin videonya, gue bikin musikalisasi puisinya, dan akhirnya keterusan gitu. Jadi itulah jawaban gue ketika misalnya gue ditanya kenapa gue bikin konten musikalisasi puisi di channel ini. Ya balik lagi ke tadi, itu emang gue awalnya pengen mengungkapkan perasaan gue aja sih gitu. Gue nulis puisi itu pengen mengungkapin perasaan gue lewat puisi. Terus akhirnya kayaknya gue melihat ini kayaknya bakalan menarik nih kalau gue bikinin musikalisasi puisi videonya gitu. Terus gue taruh di YouTube dan akhirnya keterusan. Oke, mungkin segitu aja untuk obrolan sebelum tidur kali ini. Buat teman-teman yang juga membuat video musikalisasi puisi, jangan patah semangat, semangat terus buat puisi-puisi yang menarik, yang bener-bener mewakilkan perasaan teman-teman, karena kayak kalau gua lihat-lihat si Khairul Trian itu ya, dia bikin puisi itu bener-bener yang dari lubuk hatinya gitu. Dia berusaha untuk mengungkapkan perasaan yang dia rasa gitu lewat bentuk puisi, dan akhirnya diterima oleh banyak orang gitu, oleh orang banyak gitu. Ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama kayak dia gitu. Jadi itu menariknya sih kalau kita membuat sebuah karya di mana kita bisa mempengaruhi banyak orang gitu, mempengaruhi dalam hal positif gitu ya. Itu keren banget sih. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa di obrolan sebelum tidur berikutnya. Dadah.